Halo semua, gue Indra. Di video kali ini seperti biasa gue akan melanjutkan kembali pembahasan gue mengenai alur dari cerita Chainsaw Man. Dan ya gak usah kebanyakan basa-basi, ini dia alur cerita Chainsaw Man part yang ke-12. Di cerita sebelumnya kita telah diperkenalkan sosok karakter baru bernama Reze, salah satu dari banyak karakter yang mengincar jantungnya Denji. Dan di video kali ini sendiri melanjutkan tepat setelah identitas Reze sebagai Bom Devil terungkap, di mana Reze dapat dengan cepat menghentikan Bim yang kabur membawa Denji. Nah, walau langkahnya sempat dihentikan untuk sesaat, Bim tetap tidak berhenti untuk membawa Denji kabur. Namun tentunya Reze juga tidak membiarkannya begitu saja. Reze dengan cepat menghadang kembali langkah Bim dengan ledakannya. Reze kemudian ngomong ke si Bim, kalau lu pengen selamat, tinggalin aja si Denji. Bim yang kesal pun mengubah kepalanya ke bentuk iblisnya dan langsung mencoba menggigit Reze. Akan tetapi hanya dengan sedikit sentuhan saja, Reze dapat membuat ledakan besar dan mengalahkan Bim dengan mudah. Tak lama setelah itu, muncul sekelompok pemburu iblis swasta yang tak sengaja lewat dan melihat kejadian itu. Sebelum para pemburu iblis swasta itu bisa melawan, Reze langsung menjentikan jarinya, yang dari jentikan tersebut muncul percikan api kecil yang saat sampai ke salah satu orang di sana, percikan tersebut seketika meledak. Nah, ketika Reze selesai mengurusi para pemburu iblis swasta tersebut, tanpa dia sadari, Bim dan Denji sudah berhasil kabur dari sana. Scene pun kini beralih ke salah satu tempat fasilitas latihan pemburu iblis divisi 2, di mana diperlihatkan Aki yang sedang latih tanding bersama beberapa pemburu iblis lain. Dan setelah Aki selesai dengan latihannya, seorang pemburu iblis bernama Nomo berteriak menyuruhnya untuk segera turun. Dan yap, saat tiba di bawah, sudah ada Bim dan Denji yang babak belur. Ketika Aki menanyakan apakah Denji dikalahkan oleh iblis, Bim hanya menjawab, "Bom datang. Dia adalah rekan dari Gun Devil." Aki pun heran bagaimana bisa si Bim ini mengetahui jika Bom Devil adalah rekan dari Gun Devil. Aki kemudian bertanya lagi sama Bim, dari mana dia bisa tahu mengenai informasi tersebut. Tetapi di sini Bim tidak bisa menjawabnya karena dia sudah berjanji dengan Makima. Sebab jika si Bim mengatakannya, dia akan dibunuh. Dan beberapa saat kemudian, ada seorang gadis yang meminta bantuan karena dia dikejar oleh iblis. Yang tak lain gadis itu adalah Reze. Sadar jika si Reze ini kayaknya kagak beres, Nomo langsung menyuruh Aki untuk mengamankan Bim dan Denji, dan juga memanggil bantuan anggota pemburu iblis yang lain. Dan di saat Reze tengah bersiap berubah menjadi Bom Devil, datanglah dua pemburu iblis bernama Kato dan Tanabe yang langsung menyerangnya dengan kemampuan iblis yang mereka kontrak. Yang mana serangan dua pemburu iblis itu membuat lumut tumbuh di organ dalam Reze, seperti pada jantung dan juga usus. Dan meskipun Reze dapat meregenerasi dirinya kembali, lumut-lumut itu akan tetap terus tumbuh. Untuk mencegah hal itu, Reze di sini memilih untuk meledakkan kepalanya sendiri sampai kepalanya terpenggal putus. Tak sampai di situ, walau tubuh dan kepalanya sudah saling terpisah, Reze masih bisa menggerakkan tubuhnya. Dan kemudian Reze melemparkan kepalanya sendiri ke dalam ruangan yang lain. Dan saat dia berkata boom, kepalanya meledak dan Reze pun seketika berubah menjadi Bom Devil. Sementara para pemburu iblis teralihkan oleh Reze yang telah berubah menjadi iblis, tubuh Reze yang satunya lagi berlari ke arah Nomo. Dan meski Nomo mencoba menghentikannya, tubuh itu bisa menghindarinya. Dan yap, tubuh tanpa kepala itu kemudian memeluk Nomo lalu meledak. Akibat ledakan besar itu, banyak pemburu iblis yang tewas, namun tentu juga ada yang masih selamat. Nah, mereka yang masih selamat langsung saja tuh nyerang balik Neneng Reze. Yang bisa dikatakan itu adalah tindak bodoh. Karena dengan mudah Reze menjentikan jarinya dan boom, mereka pun menjadi manusia bakar. Lalu tiba-tiba kaki Fox Devil muncul menyerang Reze, yang tentu dapat dihindari Reze dengan mudah. Ternyata gokilnya, di sini Nomo masih bisa selamat dari ledakan besar barusan.
Padahal si Nomo ini orang paling dekat dengan ledakan itu. Reze pun kemudian hendak mengakhiri riwayat hidupnya si Nomo. Tetapi sekali lagi Fox Devil tiba-tiba muncul dan kali ini langsung melahap seluruh tubuh Reze. Dan yang memanggil kepala Fox Devil itu adalah Letnan Pemburu Iblis Divisi 2. Namun keberuntungan itu hanya berlaku untuk sesaat. Karena tak lama, Fox Devil lenyap dan Reze pun bisa bebas kembali. Sementara itu, Aki, Bim Denji, dan Angel Devil diperlihatkan tengah bersiap kabur dengan mobil. Namun saat baru saja Aki menyalakan mobilnya, tiba-tiba Reze mendarat tepat di depan mereka sambil menunjukkan kepala Nomo dan Letnan Divisi 2 yang sudah terpenggal. Reze kemudian menyuruh mereka untuk pergi dan menyerahkan Denji padanya. Tetapi Aki mengabaikannya dan langsung menancapkan gas mencoba untuk kabur melarikan diri. Reze yang tak membiarkannya pun langsung lompat ke atas mobil itu dengan ledakannya. Namun sebelum Reze bisa menyerang, tiba-tiba Violence Devil muncul dan menendang Reze sampai ia terjatuh. Violence kemudian sekali lagi menendangnya, tetapi kali ini Reze dapat menahannya. Sadar akan perbedaan kekuatannya dengan Reze cukup jauh, Violence pun memilih untuk kabur dan meninggalkan Kobeni yang ketakutan dan tak bisa melarikan diri. Namun untung saja di sini Kobeni tidak dihabisi oleh Reze, karena Reze lebih memprioritaskan untuk mengejar Denji. Reze pun di sini diperlihatkan dapat terbang dengan memanfaatkan ledakan di kakinya. Lalu kemudian dia mendarat di mobil truk box yang membuntuti langsung mobil Aki dan kawan-kawan. Nah sementara itu dari dalam mobil, Denji yang baru saja sadar langsung bertransformasi ke bentuk Chainsaw Man. Ia kemudian menerobos keluar lewat atap mobil. Meskipun di sini bisa dikatakan Denji masih belum siap untuk bertarung karena dia masih belum punya cukup darah. Denji di sini kesal karena dari semua cewek yang dia temui semuanya sudah mencoba untuk membunuh dirinya. Semua hanya tertarik pada jantung Chainsaw dan tidak ada yang tertarik pada jantung miliknya sendiri. Tetapi Reze bilang kalau dia ini emang beneran suka sama Denji. Dan untung saja Aki masih sempat mengingatkan Denji untuk tidak mudah kepancing begitu saja. Pada akhirnya Denji hanya punya harapan terakhir pada satu cewek yang terakhir, yang tak lain adalah Makima. Dan ya setelah mendengar hal barusan, Reze pun paham. Meski dia mencoba kabur bersama Denji, itu akan jadi sia-sia sebab Denji ini sudah ada di bawah pengaruh Makima. Dan tentunya di sini pertarungan antara Denji dan Reze sudah tidak bisa dihindari lagi. Reze pun langsung saja menghajar Denji, tetapi walau Denji dapat menghindarinya, pukulan tersebut sukses mendarat pada truk tempat mereka berdiri dan secara seketika truk itu meledak menghempaskan Denji ke salah satu bangunan yang ada di sana. Dengan cepat Reze menerjang dan memukul kembali Denji dan ledakan pun terjadi kembali. Dan Denji semakin terhempas masuk ke dalam bangunan itu. Reze ngomong ke si Denji supaya Denji memanfaatkan kekuatannya lebih efektif lagi. Karena kalau dia cuma mengayunkan gergajinya saja, itu akan menjadi serangan yang sia-sia. Reze kemudian memutus salah satu jarinya, lalu melemparkannya pada Denji. Dan tak menunggu lama, jari itu pun meledak. Meski sedari tadi Denji hanya menjadi samsak ledakan saja, Denji tetap tidak menyerah untuk mencoba menyerang Reze. Tetapi walaupun begitu, dengan cepat Reze dapat meledakkan Denji hingga terhempas ke udara. Reze pun melesat menyusul Denji dan ketika sudah berada di atas udara, Reze langsung mengubah kakinya menjadi rudal. Dan dengan menggunakan rudal itu, Reze dengan sangat cepat melesat menghancurkan tubuh Denji. Setelah itu Reze mengangkat tubuh bagian atas Denji yang sudah terputus, lalu kemudian dia meledakkannya. Itu dilakukannya untuk mencegah Denji agar tidak bisa meregenerasi kembali tubuhnya. Setelah berhasil membuat Denji menjadi gergaji panggang, Reze kemudian berjalan dengan santai di atas tumpukan orang-orang yang menjadi korban akibat ulah si Reze itu sendiri. Ya bisa dikatakan Reze di sini rada-rada psikopat. Nggak juga sih, emang psikopat banget nih kayaknya. Dan ternyata dari korban yang Reze injak-injak, terdapat Aki yang berpura-pura mati dan berbaur di antara mereka.
Dan saat Reze melewatinya, dengan cepat Aki menebas tangan Reze yang pada saat itu tengah membawa Denji. Aki dan Reze pun sempat saling beradu serangan, sampai pada akhirnya Reze mengubah lengannya menjadi rudal dan menghantamkannya ke tanah. Alhasil ledakan besar pun terjadi, tetapi untung saja Aki diselamatkan oleh Violence Devil dari ledakan besar itu. Dan tak hanya Violence saja yang datang, di saat itu juga rekan Reze yaitu Typhoon Devil muncul ke permukaan, menampakkan wujudnya yang sebenarnya. Di mana Typhoon Devil ini memiliki wujud bayi raksasa dengan isi jeroannya yang terus berputar menyelimuti badannya sendiri. Tak jauh dari situ, Angel Devil datang memberikan darah dari salah satu korban pada Denji. Dan dengan sekejap, tubuh Denji yang tadinya putus dan juga gosong dapat pulih seperti sedia kala. Dan setelah berdiskusi panjang, Denji menyuruh Bim bertransformasi ke bentuk iblisnya. Kemudian Denji naik ke atas punggungnya Bim dan juga memasangkan rantai gergajinya pada rahang mulutnya Bim. Layaknya sedang menunggangi seekor kuda, Denji langsung pergi berhadapan dengan Reze. Dan di sini battle 2 lawan 2 antara iblis gergaji yang menunggangi hiu versus iblis bom dan topan dimulai. Untuk awalan, combo serangan Reze dan Typhoon Devil langsung sukses menghempaskan semua yang ada di sana. Entah itu mobil, bangunan-bangunan, juga orang-orang yang menyaksikan pertarungan mereka. Pokoknya semua dibuat terombang-ambing oleh combo mereka. Tetapi berbeda dengan pertarungan sebelumnya, dengan memanfaatkan Bim, Denji dapat menerobos dan memotong salah satu kaki Reze. Melihat itu, Typhoon Devil langsung memberikan Reze darahnya, tentunya agar Reze bisa sembuh kembali. Sementara itu, Shin pun kini beralih menyorot ke pemburu iblis yang tengah bertahan dari tornadonya si Typhoon Devil, di mana diperlihatkan Angel Devil yang sudah tidak bisa bertahan dari pusaran tornado itu. Dan di sini meski Aki sudah mencoba menyelamatkannya, Angel Devil ditampakkan sudah pasrah akan kematiannya. Dan pada akhirnya Aki yang sudah muak melihat orang mati di depan komuknya meraih tangannya si Angel Devil. Meskipun dia tahu jika itu dapat memperpendek usianya. Dan alhasil usia hidup Aki terpangkas sebanyak 2 bulan. Kembali lagi ke medan pertempuran, diperlihatkan Denji dapat dengan leluasa menggergaji tubuh si Typhoon Devil terus-menerus hingga tubuh si bayi topan ini hancur berceceran memenuhi jalanan dan bangunan. Setelah itu, tanpa Denji sadari, tiba-tiba dari atas langit Reze muncul dan langsung meledakkan Denji dan juga Bim, hingga mereka berdua terpental ke bawah. Namun Denji di sini masih selamat, karena ternyata saat ledakan itu terjadi, Bim memasukkan Denji ke dalam perutnya. Pertarungan pun kembali lagi menjadi 1 lawan 1 antara Denji melawan Reze. Dan lagi-lagi dengan jentikan jarinya, Reze sukses membuat salah satu lengan Denji terputus. Reze yang sudah kesal pun meminta Denji untuk menyerah saja karena dia sudah tidak bisa lagi kabur kemana-mana lagi. Sambil menunjuk ke arah laut, Denji kemudian berkata pada Reze, "Kau telah mengajariku berenang, dan itu adalah kesalahan besar." Denji pun menarik tali gergajinya, sementara Reze kembali meledakkan satu-satunya lengan Denji yang masih tersisa. Tetapi dari lengan yang sudah terputus itu muncul rantai gergaji yang kemudian digunakan Denji untuk mengikat Reze bersama dirinya. Dan setelah itu, Denji pun melompat dan menenggelamkan dirinya bersama Reze hingga ke dasar laut. Di keesokan paginya, di sebuah pantai, Reze terbangun bersama Denji dan Bim yang terkapar di sampingnya. Denji dan Reze pun saling mengobrol bersama, sampai kemudian Reze bilang kalau semua perlakuan manisnya kepada Denji itu semua tidak lebih dari kebohongan semata. Dan ya karena sekarang misinya untuk mengincar jantung Denji sudah gagal, Reze pun memutuskan untuk kabur. Dan di sini Denji menawari Reze untuk kabur bersama dirinya. Ya sebab meski Reze sudah membohonginya, Denji masih tetap menyukai Reze. Lalu kemudian Reze mendekati Denji seakan-akan dia hendak menciumnya. Akan tetapi Reze justru malah mengkretak leher Denji.
sehingga Denji terjatuh dan tidak bisa bergerak. Dan ketika Reze pergi meninggalkan Denji, Denji berteriak pada Reze untuk bertemu dengannya lagi di kafe yang biasa mereka kunjungi saat tengah hari. Lalu setelah Denji kembali lagi ke apartemennya, diperlihatkan dia sudah bersiap untuk pergi bertemu sekaligus kabur dengan Reze. Sementara itu, scene kemudian berpindah ke Reze yang hendak menaiki Shinkansen atau kereta cepat, tentunya untuk kabur dari kawasan Tokyo. Tetapi Reze justru tidak masuk ke dalam keretanya dan malah balik lagi ke kafe tempat dia bekerja. Ketika Reze sudah ada di gang yang berseberangan langsung dengan kafe tersebut, tiba-tiba kawanan tikus bermunculan. Tikus-tikus itu kemudian berkumpul menjadi sebuah gerombolan, dan dari gerombolan tikus itu muncullah Makima yang langsung ngomong kalau dia juga menyukai tikus desa. Reze pun di sini langsung berniat berubah menjadi bom devil. Namun sayangnya sebelum dia bisa melakukannya, secara seketika lengannya terpotong. Tak berhenti begitu saja, Reze kemudian bergerak dengan cepat ke arah belakang Makima dan hendak menyerang Makima menggunakan pisaunya. Namun lagi-lagi, secara tiba-tiba muncul tombak yang menusuk dadanya Reze. Dan yang melempar tombak itu ternyata adalah si Angel Devil. Pada akhirnya Reze hanya bisa pasrah menerima kematiannya. Dan di detik-detik terakhir sebelum dia menghembuskan napas terakhirnya, terungkap kalau sebenarnya Reze juga belum pernah sama sekali pergi ke sekolah. Lalu dari dalam kafe diperlihatkan Denji yang memegangi buket bunga sedang menunggu kedatangannya Reze hingga larut malam. Dan setelah lama menunggu, akhirnya pintu masuk pun terbuka. Tetapi yang datang bukan Reze, melainkan si Power. Yang kemudian Power duduk di sebelah Denji, lalu dia meminta buket bunga yang dibawa oleh Denji. Tetapi ketimbang memberikan bunga itu pada Power, Denji justru malah memakannya. Dan ya, pada akhirnya cerita kali ini bisa gua bilang adalah sebuah ironi bagi Denji dan juga Reze, dimana kita tahu kalau sebenarnya Reze juga mencintai Denji dan hanya selangkah lagi untuk mereka bisa menjalani hidup bersama. Tetapi ya, sang penulis Tatsuki Fujimoto harus berkata lain. Dan mungkin sampai di situ saja untuk sekarang. Kalau ada yang salah ataupun keliru, tulis aja di kolom komentar. Kalau kalian suka dan tertarik mengikuti pembahasan di channel ini, langsung hantam aja tombol like dan subscribe-nya. Sekian, gue Indra, sayonara.